Mawar, Mawar, Dek, kok ninggalin Mbak toh sayang? Kayaknya kamu menghindar dari Mbak ono apa toh, Dek? Nggak apa-apa Mbak, mau cuma lagi nggak enak badan aja. Mawar mau pulang duluan ya. Pak, kenapa toh Pak, Dek Mawar Pak nggak biasa nih Pak, kau yang ini karo aku Pak? Ya, Bapak juga nggak tahu, Dok. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak enak badan Mbak. Wis ben wae, ya. Mungkin dia lelah. Semenjak kemarin itu loh, dia perutnya sampai sakit itu. Mungkin dia lagi pengen sendiri, ya. Biarkan saja. Ya wis. Ya, boleh. Jok. Loh, kok malah ditutup? Jok. Kenapa ditutup sih? Buka, Jok. Jok. Pak, saya tuh kesel sama Wang Gimin. Ngapain sih udah saya larang gak usah ketemu Centini, datang juga ketemu Centini. Loh, kamu kok marah sama aku toh, Jok? Hah? Ini kan demi kebaikan kamu juga toh, Jok. Buka toh. Kebaikan apa sih, saya udah ngelarang Pak, jangan, tapi tetap aja dilakuin. Yo wis, kalau begitu sudah nggak ada yang perlu dikhawatirkan, Jok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, gimana maksudnya? Ya kan aku cuma ngerjain kamu, Jok. Aku tuh nggak nemuin Centini. Ah, udahlah Pak, nggak usah bohong lah Pak. Beneran. Aku tuh nggak nemuin Centini. Aku tuh nggak mungkin bikin Centini bingung. Wis toh, buka, Jok. Beneran Pak, nggak bohong Pak. Iya, orang percayaan karo aku sih. Yo wes, kalau begitu aku minta maaf ya Jo. Tapi aku beneran, kemarin tuh aku cuma ngerjain kamu kok. Hah? Tapi kalaupun terjadi pertemuan kamu sama Centini itu kan maksudku bagus. Biar kamu sama Centini itu nggak jauh-jauhan. Kok kamu meneng wae toh Jo? Nyuekin aku? Kamu masih marah toh? Tampangnya. Lah, kok malah ketawa ngakak tuh? Hah? Kesusupan apa kok siang-siang begini? Lagian situ tega banget sih Pak ngerjain gua Pak. Udahlah, satu sama kita. Ya. Oh, balas dendam kamu ya? Hah? Loh, apa nih toh Jo? Mukamu kok berubah lagi? Cepet banget toh mukamu berubah-berubah. Pak, aduh, sebenarnya saya pengen bilang sama Pak Wagimin, saya bilang terima kasih banyak Pak, karena Pak Wagimin udah ngomong sama saya dan omongannya Pak Wagimin itu bikin saya semangat buat ngejar cinta sejati saya Pak. Alhamdulillah. Nah, terus piye? Kabarnya tadi malam kamu sama Centini? Piye? Aku pengen ngerti Yohan. Kepo amat sih. Sini, bisikin. Walah, kamu ngerjain aku lagi toh, Jo? Terlaluan kamu, Jo. Dosa kamu ngerjain orang yang lebih tua dari kamu. Tolong diatur sing rapi ya barang-barangnya ya. Iya, Bu. Tante gendis. Loh, Tante, kok Tante ngurusin tokonya tuh sendiri toh? Mas Fajar kemana? Mas Fajar lagi, ya sekali-kali biar mikirin Diva. Nggak usah mikirin toko selalu. Kok gitu Tante? Mbak Sukma, aku tuh heran ya. Kenapa Fajar sampai sekarang belum ngasih nomor teleponnya Diva? Ya wajar aja lah Bu, mungkin Mas Fajar khawatir, takut ditanya-tanya calon istrinya. Ya biasanya kan gitu Bu, kalau calon mertua suka pengen tahu apa yang dilakuin sama calon istrinya. Malah sok tahu kamu tuh. Nyuwun sewu Bu, bukannya saya sok tahu, tapi kemarin waktu saya mau nikah yo gitu Bu, ditanya-tanyain, ditanya ini, ditanya itu yang bikin saya ndak nyaman. Ya saya ini kan belum lama nikah Bu. Walah, kamu tuh udah jangan sok tahu. Sana kerja lagi. Nggih Bu. Ikut campur.
Tapi Tante Gendis, ya itu sih semua tergantung orangnya Tante ya. Kalau itu orangnya belum dewasa, bisa kayak kata Mbak itu tadi. Tapi kan Mas Fajar itu sudah dewasa Tante. Ya masa sih orang mantunya itu nggak boleh deket sama ibu mertuanya? Ya, bener juga sih kata kamu. Tante, makanya sesekali mungkin Tante itu periksa HP-nya Mas Fajar. Barangkali ada apa-apa masalah. Ya, sama lagi Diva itu. Terus Tante, mungkin Mas Fajar gimana-gimana sama Diva, kan kita belum tahu. Nah, Tante sesekali itu periksa-periksa HP-nya Mas Fajar. Ide bagus ya, Tante? Bu, itu mobilnya kok ndak langsung ditaruh garasi toh? Kamu tuh jangan kebanyakan ngomong, nggak usah berisik. Diem aja. Fajarnya masih ada di rumah. Masih ada di dalam. Iya, aku mau minta maaf soal kemarin yo. Soalnya ada ibuku di sebelah. Iya mas, aku juga ngerti kok. Aku juga bingung mau jawab apa. Yang ada di pikiranku itu cuma nawarin kartu kredit. Akhirnya aku jawab itu aja sama ibunya mas. Lagian salahku juga sih mas. Aku main telepon Mas Fajar aja. Nggak tahu keadaannya mas lagi kayak gimana. Iya, ndak apa-apa. Malah aku yang berterima kasih sama kamu. Wah, kamu tuh bener banget. Pura-pura jadi sales kartu kredit. Ibu ndak curiga sama sekali. Syukur deh mas kalau kayak gitu. Oh iya, aku mau kasih tahu. Berapapun yang kamu dapat dari SPG, akan aku ganti. Tapi semua jadwal dari aku harus kamu jalani. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kayak gimana mas? Apa aku harus menyamar lagi jadi diva? Nanti tak kabarin. Nanti saya info kapan ya. Pokoknya kamu harus perhatikan aksesoris dan bajunya Diva. Oh jadi maksudnya harus lebih mirip sama diva ya mas? Iya. Tante Gendis, Mas Fajar itu ngomongin aksesorisnya Diva sama baju itu teleponan kalau sopo ya? Nggak tahu. Kamu sudah pernah lihat Diva kan? Belum sih mas, tapi aku udah sering denger kok. Jadi belum tahu gitu detailnya tuh seperti apa. Kayaknya harus lihat divanya langsung deh mas. Jangan begitu. Ya wes, begini aja. Kamu ikutin aja, pokoknya tugas kamu hanya Maaf tante, maaf tante. Waduh, bakal ketahuan ndak yo? Apa barusan ada yang nguping ya? Tapi siapa? Kok nggak ada siapa-siapa? Ma apa tuh mas? Halo? Mas Fajar? Mas Fajar masih di sana kan? Iya, kenapa? Anu, masih ada yang mau dijelasin lagi ndak? Nggak ada. Ya wes, nanti aku kabarin kamu. Kamu nggak usah telepon ke sini, biar aku aja. Oh, ya sudah. Baik mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Gendis. Waduh, hampir ketahuan tante. Lagian kok kita jadi kayak maling gini. Lagi omah ya omahku kok. Kenapa kita nggak langsung aja nanya ke Fajar sih Mbak Sukma? Oh tante, kalau seperti itu caranya Tante Gendis salah. Gak akan bakal nemu jawabannya itu kayak opo. Tante Gendis, kalau orang salah itu pasti gak akan ngaku tante. Gak bakal nemu, gak akan ngaku. Salah. Tapi Tante Gendis, tadi saya tuh Mas Fajar itu telepon sama sopo yo. Kok
ngomongin masalah aksesoris sama baju. Tapi ngomongnya bukan sama Diva, nggak nyebutin nama Diva. Artinya bukan Diva dong yang ditelepon. Ini koyone masih ada hubungannya sama Diva. Tapi sopo yo? Nek Mas Adi ya ora mungkin. Ini pasti perempuan. Mawar, sini biar Mbak aja sih nyapu. Ya, kamu istirahat aja. Mawar? Mawar, Dek. Duk. Wis, saiki ojo pikir ke Mawar sih ya. Biarkan saja dia, ya. Ya bukan begitu, Pak. Centini nggak akan pernah tinggal diem. Loh, Dek Mawar kok menghindar ngono karo Centini, Pak? Emangnya Centini itu nyakitin hati Dek Mawar, Pak? Gini, sebelum kita ngomongin soal Mawar, Bapak mau tanya dulu sama kamu. Sebenarnya sekarang ini perasaanmu itu seperti apa toh kalau nak Fajar? Maksud Bapak sebagai Centini loh, bukan sebagai Diva. Nggih, Bu Gendis kan maunya sama Diva Syalala, Pak. Bukan sama Centini. Jadi kalau misalkan ya nopo nggih, Pak, Bu Gendis, Centini niku takut kalau misalkan Bu Gendis itu tahu bahwa Centini niku Diva Syalala. Walaupun sebenarnya Mas Fajar itu punya rencana, Pak, bahwa Diva Syalala itu didekatkan sama Bu Gendis. Lah nanti teng meriku Bu Gendis malah makin sayang karo Diva. Dari situ baru Centini muncul. Wah, kalau begitu ya Bapak juga bingung mesti ngomong apa. Aduh, Bapak ya bingung mesti sedih apa seneng. Bapak bingung dukung apa ora. Tapi ngene ae, kalau memang kamu mau menjalankan itu ya jalankan saja ya. Enji, Pak, Centini coba mengikuti rencananya Mas Fajar nggih, Pak. Ya, tapi sih Centini rada khawatir, Pak. Khawatir Centini niku lek misalkan kebenciannya Bu Gendis itu nggak pernah hilang. Itu yang Centini khawatirin, Pak. Terus nggak akan pernah dilupakan sama Bu Gendis. Terus ya nopo, Pak?